Kandung dilarang menonton. Ini channel khusus untuk orang-orang yang berotak, yang punya otak, yang punya logika, yang mau berpikir. Ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak, revolusi akhlak, revolusi mental dengan the king of science ini Indonesia hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Kasus pembakaran 6 rumah dan 1 toko di daerah NTB merupakan sebuah tindakan yang memilukan sekaligus memalukan. Kenapa saya katakan memilukan sekaligus memalukan? Yang pertama dilakukan oleh umat Islam. Sebagian kecil umat Islam, oknum umat Islam, yang mana beberapa hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu sudah melakukan bulan puasa dan juga Idul Fitri. Bulan puasa itu bulan perenungan, jadi bulannya kepompong, bulannya perenungan, bulannya marifat, bulannya berpikir, mengoreksi hal-hal yang tidak sempurna, mengoreksi hal-hal yang salah, sehingga ketika Idul Fitri bisa menjadi muslim yang total. Seperti yang Rasulullah SAW katakan, muslim yang total itu adalah muslim yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Nah, mereka-mereka yang melakukan pembakaran ini katanya muslim. Ini ironi dan sangat menyedihkan. Bukannya eling malah tambah sinting. Bukannya sadar malah tambah edan. Yang kayak gini gagal, puasanya gagal. Yang kayak gini Idul Fitrinya pun sia-sia. Banyak sekali saya sudah terangkan, muslim itu adalah orang yang bertakwa. Bertakwa itu taat. Taat itu menjalankan peraturan sesuai dengan yang memberi perintah. Untuk apa? Untuk mendapatkan kebaikan dan juga tidak menyakiti orang lain. Orang-orang yang melakukan pembakaran tersebut orang bertakwa bukan, orang muslim bukan. Siapa mereka-mereka itu? Cuma orang-orang yang ngaku muslim tapi kelakuan kayak setan. Disebutnya sebagai manusia setan. Kalau yang kayak gini dibiarkan, didiamkan, lama-lama negara ini akan terbakar dengan sendirinya, akan ribut, akan perang saudara. Jadi pihak yang paling bertanggung jawab, 1 aparat negara, 2 aparatur negara, 3 pemerintah. DPR dan pemerintah sangat bertanggung jawab. Pemerintah yang dimaksud jelas, Menhan, Menteri Pertahanan, apa kerjanya? Menko Polhukam, Menteri Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan, apa kerjanya? Panglima TNI, apa kerjanya? Kapolri, apa kerjanya? Harusnya yang kayak gini tidak boleh terjadi, karena kita sudah mengalami berbagai macam peristiwa yang serupa. Harusnya Kapolri banyak belajar atas kasus-kasus yang kemarin, Panglima TNI banyak belajar atas kasus-kasus yang kemarin, Menko Polhukam banyak belajar atas kasus-kasus yang kemarin, Menhan banyak belajar atas kasus-kasus yang kemarin, yang kayak gini. DPR, pemerintah juga harusnya banyak belajar dong. Kalau enggak banyak belajar, ya kebo. Kebo dari zaman nenek moyang sampai sekarang nggak bisa belajar, nggak bisa berkreasi dengan otaknya, nggak bisa berinovasi dengan otaknya, nggak bisa ngambil pelajaran. Makanya di zaman nenek moyang kebo sampai sekarang ya kebo gitu-gitu aja. Nah, kita kalau nggak banyak belajar atas kasus-kasus yang seperti ini, berarti kita ini semua, pemerintah kita ini kebongetan gitu. Ya mulailah. Kalau kampung Pancasila sudah ada, bagus kampung Pancasila, tapi harus ada pengajian Pancasila.
di samping undang-undangnya yang tidak mendukung, dan kita pun mental-mental pemerintah, aparat kita pun yang linglung, pengajian-pengajian radikal itu begitu masif di mana-mana. Makanya kalau kampung Pancasila sudah ada, mbok ya segera bikin pengajian Pancasila. Biar kasus yang kayak gini tidak terjadi lagi. Kemarin ada kasus pembakaran gereja. Kemarin ada kasus pencabutan izin gereja. Dan sebagainya. Saya nggak ngerti, bro. Dengan pemerintah ini saya nggak ngerti. Dengan aparatur pemerintah kita ini nggak ngerti saya. Ada Menko Polhukam kurang apa, bro? Mantan Ketua MK. Ada Menhan Prabowo yang katanya lebih TNI daripada TNI. Ada Kapolri, ada Panglima yang katanya hebat-hebat, tetapi tidak mampu mencegah perbuatan biadab, binal, kurang ajar yang dilakukan oleh orang-orang yang merasa mayoritas, yang menyedihkannya sampai teriak jihad. Ya ini kalau udah kayak gini nggak akan jauh ini. Pelaku-pelakunya itu ya HTI, EPI, PKS, pendukung Anies, pendukung Barat, pendukung Rizik. Ya memang kelakuan mereka juga radikal, membuat umatnya pun ikut radikal. Cobalah kalau pengajian khilafah itu harusnya dipersempit, dihapus. Pengajian Pancasila diperbanyak, didukung, disupport. Bukan kebalik, pengajian Pancasila dihapus, pengajian khilafah semakin makmur. Wong edan. Makanya ayo rakyat Indonesia dimanapun kalian berada dari Sabang sampai Merauke, kita gelorakan Sumpah Pemuda. Karena gerakan yang paling hebat itu gerakan rakyat Indonesia. Kedaulatan itu ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Negara ini ada karena lebih dulu rakyat yang ada. Negara ini ada atas keinginan rakyat. Pemerintah ada atas keinginan rakyat. TNI Polri ada atas keinginan rakyat. Maka jika kita ingin negara ini baik, mari kita orang-orang baik berjuang agar Pancasila ini benar-benar ditegakkan. Tidak hanya ditegakkan tetapi diajarkan, dipahamkan dan dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, juga pemerintah. Satu-satunya itu persempit pengajian khilafah, perbanyak pengajian Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.